mendaki ya, mendaki perjalanan. Teman-teman bisa ngeliat sebelah sana mungkin ada laut, tapi nggak kelihatan kali ya karena putih. Di Aceh itu sore itu adalah ikan tongkol. Masyarakat sini lebih mengenal dengan perumahan Jackie Chan gitu, karena dulu waktu peresmian rumah ini. Oke, selamat pagi teman-teman, balik lagi di channel Denang Oli. Baik, pagi ini saya mau ngajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan lagi dengan saya, masih di seputaran Provinsi Aceh tentunya. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau jalan menuju ke mana ya? Jalan menuju ke Lawung, dan kita sama-sama bakalan menikmati perjalanan ini yang kebetulan pada hari ini itu kan hari Minggu. Jam berapa tadi? Masih jam 9 pagi ya. Jadi jam 9 pagi hari Minggu sepertinya cocok untuk waktunya San Mori, teman-teman. Yap. Nah, kebetulan juga hari ini itu tidak ada teman yang bisa menemani. Jadi saya mau jalan-jalan solo riding menuju ke Lawung. Nanti dari Lawung kita tembus ke Padang Tiji. Ya, perjalanan kita ini sedikit panjang kalau untuk solo riding. Jadi hari ini temanya adalah one day riding. Oke, gitu aja. Kita bakalan menikmati karena ini perdana ya. Jadi selama 30 tahun saya hidup itu sudah lama sekali saya kepengen jalan lintas Lawung, atau betul-betul lintas pesisir timurnya Aceh atau Aceh besar lah ya. Karena saya belum pernah sama sekali teman-teman untuk melewati ke lintas itu. So langsung aja buat teman-teman tetap bersama saya, kita bakalan jalan-jalan ke lintas pesisir timur Aceh besar. Let's go. Nah, jadi gini teman-teman, saya kan udah pernah ngajak kalian jalan-jalan menuju ke Sumatera Utara pada video sebelumnya ya. Kebetulan kan pada video sebelumnya itu saya berangkat bareng istri. Kita sudah jalan dari Banda Aceh menuju Sumatera Utara gitu kan, sampai ke Medan. Dari Medan kita naik ke Brastagi dan baliknya lagi gitu. Tapi karena kebetulan istri saya juga lagi hamil dan dia nggak boleh kemana-mana, istirahat dulu ya, saya berjalannya hari ini sendiri. Oh ya, untuk sekarang saya sudah berada di ujung tol Sibanceh gitu, Banda Aceh Sigli kan. Jadi ini adalah ujung tolnya. Jadi dari sini nanti teman-teman bisa masuk tembus sampai ke mau ke Selawah gitu. Oh ya, kita balik lagi. Jadi karena kan saya tidak ada teman pergi, jadi kita solo riding menuju ke trip pertama ini. Kita ke Malahayati terlebih dahulu ya. Jadi kita kan udah pernah tuh dari Sare, atau Sare itu kan lebih kayak lintas tengah ya. Terus kita sudah juga ke lintas barat waktu ke Melabuh, ke Aceh Jaya itu lintas barat atau melewati Grute. Dan kali ini kita ingin menikmati jalan-jalan. Saya mau mengajak teman-teman yang mungkin berasal dari Malahayati atau Lawung, kita pulang kampung ke sana sebentar. Dan kita akan menikmati kota, atau saya tidak tahu ya teman-teman ya, Kota Lawung itu seperti apa, karena saya belum pernah ke sana sama sekali. Dan ini adalah perdananya buat saya. Dulu memang sudah pernah mencoba, tapi hanya berhenti di ya Pasir Putih karena itu ada pantai. Jadi saya mau ngajak teman-teman itu lewat sini. Sebenarnya kan kalau dari rumah saya mau ke Malahayati itu lebih dekat loh. Mungkin kita tinggal potong dari Bukit Barbate. Teman-teman juga bisa lihat video ketika saya ngajak teman-teman jalan ke kebun kurma Barbate gitu. Itu sebenarnya lebih dekat, tembusnya langsung ke Pelabuhan Malahayati. Nah, tapi tadi saya sengaja melewati Darussalam. Sebelum itu saya isi BBM dulu. Tadi isi Pertamax 50.000, sekitar 3,8 liter mungkin.
Karena setahu saya dari sini itu hanya ada tinggal satu SPBU di depan nanti sebelah kanan. Setelah itu tidak ada SPBU lagi, kurang lebih ya berapa puluh kilometer. Mungkin di daerah Lawung mungkin baru ada teman-teman. Planning kita hari ini itu memang dari sini ke Lawung itu kurang lebih sekitar 80-an kilometer. Kalau estimasi dari Google mungkin sekitar 2 jam. Tapi mungkin kalau saya yang bawa bisa lebih ya, bisa 2,5 jam atau bahkan bisa 3 jam, karena nanti kita coba berhenti beberapa kali di beberapa tempat sekalian water break. Untuk saat ini saya sudah ada di daerah Nehen. Jadi nah ini teman-teman, sebelah kanan ini ada SPBU. Jadi ini SPBU atau pom bensin terakhir yang ada di sini. Setelah itu jauh ke depan sana beberapa puluh kilometer atau bahkan mungkin 100 kilometer enggak ada lagi BBM. Jadi kalau teman-teman yang mau lewat sini silakan isi terlebih dahulu di pom ini paling terakhir, atau teman-teman bisa isi di daerah Lamnyong. Karena kalau yang lain ya palingan kita eceran. Cuman saya udah lama ya nggak ngisi eceran, apalagi pertalit. Takut nanti berebet kayak gitu, karena sudah pernah kejadian gitu teman-teman. Dan untuk hari ini perjalanannya itu lumayan panjang. Kita ditemani oleh si hitam manis Green Goblin atau Vario 125 LED ya 2016, yang sudah hampir 10 tahun menemani saya selama perjalanan ini, dari sebelum menikah hingga hampir memiliki anak. Mungkin inilah perjalanan yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Sebenarnya sudah berbulan, bahkan mungkin setahun yang lalu, tapi tidak sempat saya kerjakan dikarenakan kesibukan saya di arena lapangan paintball. Yuk kita ingin menikmati nikmatnya hari Minggu pagi sambil sunmori. Kita ingin melihat kondisi pantai juga, tepi pantai yang ada di pesisir Aceh Besar ini. Kita lewatin aja dulu kali ya. Kalau di belakang mobil truk ini agak anginnya tuh kencang dan goyang sekali. Kita mau ngelewati aja, tapi harus hati-hati. Dia sudah ngasih tanda teman-teman untuk jangan kita lewati ya. Mungkin dia mau belok ke kanan, atau mungkin nggak ngasih kita jalan lewat. Oke, kita lewatin saja. Nah teman-teman, di sebelah kanan saya, waduh, ada kelihatan nggak ya? Ada bukit yang sudah disusun gitu seperti rumah-rumah. Dulu saya juga pernah pergi kemari sama, waktu itu belum menjadi istri ya, masih pacaran gitu deh. Sebelah kanan itu adalah perumahan. Teman-teman mungkin bisa melihat ya, di sebelah kanan ada banyak rumah-rumah di atas bukit. Nah, kita masyarakat sini lebih mengenal dengan perumahan Jackie Chan gitu, karena dulu waktu peresmian rumah ini juga Jackie Chan datang kemari pasca bencana tsunami 2024. Pembangunan ini sekitar 2025 atau 2026, saya lupa kapan yang pastinya. Tapi itu ya menjadi salah satu objek wisata yang bisa kalian kunjungi kemari gitu teman-teman. Wah, sepertinya ada perubahan aspal nih teman-teman ya. Udah lama sekali saya nggak kemari, jadi aspalnya kayaknya baru diaspal ini. Masih hitam juga, markanya baru dicat. Ya sudah lama sekali ya teman-teman saya nggak kemari, udah mungkin lebih 2 tahun atau 3 tahun saya nggak kemari. Oh ya, kenapa saya melewati jalur ini? Saya ingin ngasih tahu ke teman-teman kalau kita akan melewati pantai, salah satu pantai yang menjadi objek destinasi masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang dominan kemari apa ya? Pesisir timur lah ya. Kalau Lampu itu kan pesisir barat. Jadi teman-teman juga bisa datang kemari, dan atau kalian juga mau main-main di pesisir barat ke pantai Lampu atau Lokna gitu. Dan ini kita sudah sampai di bukit sini, nanti teman-teman bisa melihat pantainya. Saya ingin menunjukkan kenapa saya lebih senang lewat sini daripada dari dekat rumah.
karena di sini lebih kelihatan gitu teman-teman ya. Terus nanti juga teman-teman bisa melihat lorong masuknya ke pantai Barbate. Barbate, Ujung Bate, sorry teman-teman. Kita ke sini. Jadi di depan nanti ada sebelah kiri adalah pintu masuk. Nah ini teman-teman ada pantai Ujung Bate. Cuman saya udah lama juga nggak kemari. Nanti kapan-kapan lah kita main-main lagi kemari bersama keluarga ya. Nah kalau mau masuk pantainya bisa lewat dari sini, objek wisata Ujung Bate. Tapi karena kita menuju ke Lawung, jadi kita lewat jalan sini aja. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Oke teman-teman, saat ini saya sudah ada di depan gerbang situs Benteng Indrapatra teman-teman. Jadi kalau misalkan mau main kemari juga bisa menikmati situs benteng yang ada di sini. Jadi ada banyak sekali ya sejarahnya yang bisa kita ulik, tapi nanti mungkin kalau ada waktu kita coba ulik ke bentengnya itu, terus fungsi-fungsi bentengnya pada zaman dahulu itu untuk apa gitu teman-teman. Ada Indrapatra, ada Indrapuri gitu teman-teman. Jadi banyak sekali benteng-bentengnya peninggalan Belanda dulu. Masa-masa itulah masa-masa penjajahan teman-teman. Nah di depan mungkin nanti kita akan kelihatan sebuah gunung gede gunung besar sendiri. Jadi itu adalah Gunung Selawah Agam. Kita nggak tahu ya, saya nggak tahu apakah kita melewati atau enggak. Cuman kalau yang dari map yang sudah saya lihat, sepertinya kita nggak melewati gunung. Kita ngelewatin tapi kita nggak di bawah kaki Gunung Agam ini tadi teman-teman. Kita akan jauh dari pesisirnya. Tapi kalau kita melewati Selawah, kita pasti melewati Gunung Agam. Cuman nggak kelihatan ya. Tadi dari jauh kelihatan di belakang gunung ini ada satu gunung gitu, kayak Gunung Fuji ya, berdiri. Tapi cantik loh. Menurut saya itu cantik banget. Saat ini saya mungkin kita hampir sampai ke Malahayati apa enggak, saya lupa ya. Saya nggak begitu ingat kali jalanannya, karena sudah lama sekali kita nggak kemari. Ya selama ini juga karena pekerjaan saya itu ada di sisi barat atau di Pantai Lampu terus. Jadi setiap weekend, setiap hari itu biasanya. Nah itu teman-teman ada bisa melihat kan di depan kita ada gunung yang tinggi sekali. Itu adalah Gunung Selawah Agam. Ya kelihatannya memang bakalan kita lewatin, tapi sepengetahuan saya sih kalau dari rute map yang akan kita tempuh, kita nggak melewati kaki bukitnya. Kita lebih ke kiri atau lebih ke pesisir pantainya teman-teman. Cuman kalau kita melewati lintas tengah atau sare, ya kita memang di bawah kaki Agam itu melewatinya. Nah mungkin hari ini kita berangkat pagi ini menuju ke Lawung atau ke Padang Tiji melalui lintas pesisir timurnya. Nanti siang kita pulang dari sana itu melewati Sare. Siapa tahu kita bakalan menemukan kabut. Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di Malahayati dan tidak jauh lagi kita akan sampai ke pelabuhannya. Nanti dari pelabuhannya kita akan terus naik ke atas bukit yang ada di depan itu. Yang bisa teman-teman lihat itu nanti kita akan lewati bukit itu untuk tembus ke bukit di belakangnya. Nah kalau yang tadi saya bilang dari belakang rumah itu lebih cepat sampai ke Malahayati itu dari simpang depan. Di depan itu ada simpang. Kalau dari belok ke kanan nanti bisa tembus ke Bandara Sultan Iskandar Muda teman-teman. Jadi sebenarnya kalau dari rumah itu lebih dekat lewat kemari, tapi saya sengaja membawa teman-teman dari Darussalam Komplek Mahasiswa kemari, jadi kita bisa menikmati perjalanan yang lebih panjang lagi lah ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menikmati. Oh ya teman-teman juga bisa merasakan ya dari tadi untuk aspalnya ini lumayan, bukan lumayan lagi, memang benar-benar mulus, nggak ada lubangnya. Kalaupun memang ada lubang tadi ada satu titik, itu pun karena ada amblas ya, amblas kayak jembatan kecil kayak gitu. Cuman kayaknya tadi nggak sempat terekam.
Di depan ini sebelah kiri nanti kita sudah sampai di Pelabuhan Malahayati teman-teman. Jadi dulu itu kargo-kargo, kayaknya sampai sekarang masih ya, kargo-kargo itu diturunkan di sini. Jadi nanti mobil-mobil peti kemas kalau malam mereka berangkat ke arah kota Banda Aceh atau ya untuk menurunkan barang-barangnya. Jadi sebelah kiri itu banyak peti kemas teman-teman. Bisa ngeliat nggak ya? Itu teman-teman mungkin bisa ngelihat ya, sedikit-sedikit ya ada peti kemas lainnya, tapi nggak terlalu terlihat kali. Nah seperti ini ada tol laut nih, logistik. Terus di sini juga ada semen Padang. Jadi semen Padang sini, tapi kalau yang di astagfirullah. Kalau yang di Loknga itu semen PT saya, Semen Andalas Indonesia. Iya kan? Semen Andalas Indonesia, saya lupa tuh. Nah kalau ini semen Padang. Padang Semen Indonesia, PCI. Oke, dari sini kita bakalan lanjut lurus saja, kita bakal naik ke atas teman-teman. Kita ayo yang lewatin karena saya udah lama sekali nggak. Oh, sini ada masjid. Nah teman-teman, ini tadi kan kita sudah melewati jalanan yang sedikit rusak. Selanjutnya kita sudah ngelewatin juga perkampungan warga ya. Sampai sini itu setahu saya itu memang nggak ada lagi perkampungan. Kalaupun ada itu ya 1-2 rumah saja, itu pun rumah yang ditempati untuk jaga kebun gitu. Jadi kondisinya seperti ini loh teman-teman, yang bisa teman-teman lihat. Ada gunung-gunung dan tanpa perumahan. Nanti mungkin di depan ya, atau saya juga nggak perhatian apakah di depan lagi untuk pasir putihnya atau sudah lewat, saya lupa. Dan jalanan ini itu tidak terlalu ramai seperti lintas barat atau bahkan lintas Selawah sekalipun teman-teman. Tapi tetap ada yang lewatin sini untuk ke Sigli. Jadi mereka lebih banyak motong kemari gitu. Ya seru, sepertinya seru, karena ini adalah perdana ya buat saya untuk perjalanan kemari sendiri. Bahkan jangankan untuk lintas lintas pesisir seperti ini sendirian, ke pelabuhan pun saya tidak pernah sendirian teman-teman. Biasanya juga ada bareng teman saya gitu, atau seperti kemarin itu juga barengan dengan istri. Tapi kali ini benar-benar kita sendiri, jadi kalianlah yang akan menemani saya selama di perjalanan ini gitu. Ini nanti di sini juga ada Bukit Lamreh, bukit yang lumayan terkenal. Jadi teman-teman juga bisa singgah dan main kemari. Seru cantik, dan wah lumayan buat apa ya, buat kita terpesona dengan keindahan lautnya. Tapi kalau cuacanya bagus itu lebih cantik lagi teman-teman. Cuman sayang hari ini cuacanya tidak terlalu bagus. Nah dari sini Bukit Lamrehnya teman-teman, ada tulisan Bukit Lamreh. Kita naik terus ke atas, banyak deh tempat yang bisa kita kunjungin. Oh ya, dan juga di sini juga banyak sekali kebun-kebun, ini pohon-pohon. Teman-teman bisa lihat nih, sebelah kiri saya banyak pohon, sebelah kanan pohon. Ini adalah pohon dari buah jamblang. Kalau di Jawa mungkin lebih dikenal dengan buah juwet atau duwet ya, saya nggak ingat sekali. Jadi kalau di sini itu 1 cup kaleng susu itu dihargakan Rp5.000 teman-teman. Jadi buah-buah ini dibudidayakan dan tumbuh subur di kawasan ini. Biasanya nanti sekitar bulan Agustus ya, sekitar bulan Agustus masa panennya. Tapi saya agak lupa apakah sudah selesai panen ini. Ini kan bulan Juli ya teman-teman, tanggal 14 Juli. Apakah sudah panen atau belum saya nggak terlalu ingat. Oh ya, ini dia pasir putih dari sebelah kiri. Jadi masuk ke dalam, nanti mendaki perjalanan mendaki jalanan yang lumayan curam ya. Jadi saya udah sempat tadi, padahal ada tikungan bagus ya di bawah, tapi nggak sempat saya record. Jadi saya record ketika sudah di atas. Ini agak benar-benar curam teman-teman. Jadi kita gas tinggi pun mesin seperti tidak mau naik. Nah di sini baru agak sedikit ini ya. Sejauh ini kita sudah sekitar 46 km yang sudah kita tempuh dari SPBU Lamnyong. Karena tadi kebetulan waktu sampai SPBU Lamnyong itu kilometer kita pas di 800 ya, 94.800.
Sejauh ini juga aman, alhamdulillah tidak ada kendala. Kita sampai kemari dan jalanannya juga mulus sekali. Beberapa kali juga kita menemukan beberapa kendaraan yang lawan arah, maksudnya dari sisi, mungkin dari sisi Sigli kemari. Dan juga tadi teman-teman juga ada sempat lihat ya, ada mobil sedan yang sedang mendaki juga. Untuk mungkin mereka juga akan menuju ke PD, Kabupaten PD. Jadi Lawung itu kalau nggak salah Danang kan dia masuk ke Kabupaten PD, teman-teman. Nah, ini adalah ya benar-benar apa ya, buat saya itu begitu menyenangkan riding hari ini, karena memang seperti kita bisa menikmati jalanan ini milik kita gitu, teman-teman, tanpa rame kendaraan yang lain lah. Tapi kita harus tetap hati-hati ya, kadang-kadang nanti ada motor dari sisi lawan yang lumayan kencang kadang-kadang. Jadi kita harus tetap berhati-hati selama perjalanan ini. Tapi overall ini memang luar biasa menikmati perjalanan kali ini tuh, ditambah ini juga rute perdana saya melewatin sini. Kita bisa menikmati serunya perjalanan ini. Wah, keren sekali. Widih, asik bener. Teman-teman bisa ngeliat sebelah sana mungkin ada laut, tapi nggak kelihatan kali ya karena putih. Dan di atas ini itu adalah gunung yang saya bilang, Gunung Selawah Agam. Kita nggak ngelewatin dia, tapi kalau kita lewat tengah, nanti mungkin siang pulang kita akan lewat sebelah sana. Hari ini kita lewat dari sini dulu, kita say hello dulu ke Gunung Selawah Agam. Yuk kita lanjut lagi perjalanan kita, teman-teman. Asik bener riding hari ini. Widih. Dan oh ya, dari tadi itu saya sempat riding itu di yang nggak terlalu kencang lah, paling mentok-mentok di 80, karena ini juga motor sudah lama ya. Tapi setahu saya juga kemarin juga dia baru keluar dari bengkel, karena ada beberapa yang part harus kita ganti, seperti sok. Kemarin juga soknya udah patah, jadi kita ganti sok baru, tapi yang standar lah ya, yang standar. Dan ori lumayan juga habis banyak untuk kesehatan dia juga, karena kesehatannya juga menjadi kesehatan kita, teman-teman, selama di dalam perjalanan. Yuk, mantap sekali riding kali ini, teman-teman. Oh ya, buat teman-teman tahu nggak ya, kenapa ban depan itu sisi kanannya itu cenderung habis dan sisi kirinya masih lebih baik? Jadi ketika saya belok ke kanan itu kayak sedikit agak ngepet-ngepet gitulah. Bisa teman-teman jelasin nggak ya? Siapa tahu ada yang lebih ngerti, karena kalau saya pribadi itu saya tidak begitu paham seputar motor. Jadi kita sama-sama belajar. Saya belajar dari teman-teman ya, saya informasikan kepada teman-teman ya perjalanan kita hari ini. Jadi kedepannya nanti juga kalau misalkan ada rezeki, ada waktu, saya ingin melewati lintas yang lebih jauh lagi, tapi mungkin masih kawasan Provinsi Aceh dulu ya, teman-teman. Kita akan gali atau kita akan explore jalanan-jalanan yang ada di Provinsi Aceh, karena masih banyak sekali jalanan yang belum saya lewati gitu. Sepertinya kita sudah masuk ke penurunan jalan turun, dan ini harus lebih berhati-hati untuk menjaga rem. Jadi teman-teman kalau misalkan jalannya agak tajam turun gini, usahakan jangan rem sekaligus, takutnya panas. Jadi gantian, bisa rem belakang terlebih dahulu, nanti setelah sekian lama gantian lagi rem depan, dan gitu-gitu aja. Jangan sekaligus, takutnya panas, nanti bisa dol, bahaya, bisa nyungsep. Karena di sini sepi ya, teman-teman, jadi nggak ada kehidupan. Bukan tidak ada kehidupan, maksudnya tidak ada banyak penduduk lagi. Kalaupun ada ya ginilah 1, 2. Tapi ya, kita sudah sampai di mana nih? Saya nggak begitu tahu. Karena tadi rutenya itu kurang lebih sampai ke Lawung itu 87 km. Saat ini kita sudah habiskan rute sepanjang 50 km. Wah, teman-teman bisa melihat ini banyak sekali ranjau-ranjau darat dari sapi-sapi. Ya teman-teman, sejauh ini sepanjang perjalanan yang sudah kita tempuh, jadi dari tadi udah nambah sekitar 10 km atau 11 km. Kondisi jalannya masih seperti ini aja. Jadi kita di bawah kebun kebun jamblang.
Tadi ada sempat lewati beberapa perkampungan, tapi ya nggak terlalu panjang, daerah apa ya, Lampanah apa nama desanya tadi. Ternyata itu masih Aceh besar teman-teman. Jadi kita belum sampai ke Kabupaten PD-nya ini. Untuk konstruksi jalannya juga mulai bergelombang seperti ini dari tadi, tapi nggak apa-apa, masih bisa kita lewati dengan mudah. Dan perjalanan kita sepertinya sekitar 20-an kilometer lagi untuk sampai ke Lawungnya. Nanti dari Lawung untuk keluar ke Masjid Betung apa namanya ya, itu nggak jauh kali, mungkin hanya beberapa kilometer aja. Jadi kita mungkin istirahat siang nanti di Masjid Betung, sekalian sholat zuhur, setelah itu makan siang gitu teman-teman. Oke, masih semangat teman-teman? Ayo kita lanjut lagi perjalanannya, let's go. Oke, jadi teman-teman, saat ini kan saya sudah berada di pinggiran pantai, jalur pinggiran pantai. Nah, jadi cuman dikarenakan cuaca hari ini tuh ya, sebenarnya kalau untuk riding enak-enak aja ya, nggak panas, nggak hujan juga. Tapi kelihatannya jadi kayak kurang cantik aja gitu, dengan warna yang putih-putih aja kan. Di sebelah kiri juga ada pantai ini. Jadi ini lepas pantai menuju ke samudra apa ya? Samudra Hindia ya? Hindia ya, lupa saya. Teman-teman tahu samudra apa? Silahkan komen di bawah. Nah, jadi tadi juga ada beberapa tempat-tempat apa duduk ya di sebelah kiri gitu, di pinggiran. Jadi ada beberapa warung-warung yang menyediakan makan minum gitu. Dan saat ini juga masih belum menemukan apa namanya, perumahan penduduk. Jadi kita masih terus jalan menyisiri pesisir. Nah, teman-teman bisa ngeliat ini pantai semua. Nah, seperti ini teman-teman. Kalian juga teman-teman bisa ngeliat nih, orang lagi pada istirahat. Ya, yang pacaran-pacaran silakan lah. Kita mau negor juga nggak mungkin kan. Jadi mereka liburannya ke sini. Untuk pantai sebenarnya sepertinya cantik ya di bawah sini. Cuman karena sepi aja, jadi kayaknya agak gimana gitu. Kita lanjut aja lah dulu ya teman-teman ya, untuk menemukan rutenya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah hampir sampai di simpang 4. Nah, di depan itu ada mobil putih yang baru belok. Dari kanan kita akan ngambil ke kanan untuk ke simpang Betung teman-teman. Jadi kita sudah di Lawung. Di sini juga ini ya, rame, padat penduduk juga. Sepertinya apa, kota kecamatannya kali ya. Kita ngambil sisi kanan untuk ke simpang Betung namanya. Jadi tadi dari awal kita masuk sampai ke simpang ini, banyak sekali orang-orang yang ngejual mie goreng Aceh, mie Aceh tapi mie sure ya teman-teman. Jadi kalau di Aceh itu sure itu adalah ikan tongkol gitu kan. Tapi untuk sejauh ini saya sendiri juga belum pernah makan ya mie sure. Nanti mungkin lain kali lah kita cobain, karena siang ini saya kepengennya itu makan nasi ya daripada makan mie. Jadi kepengen apa yang nanti kita dapat lah di daerah lewat simpang Betung. Dan ini nggak jauh lagi, mungkin hanya sekitar 2 atau 3 kilometer lagi juga udah sampai simpang Betung. Dan sampai saat ini untuk sejauh ini kita sudah di persawahan teman-teman. Jadi ini kita sudah masuk ke perkampungan warga. Juga tidak sepi lagi, sudah ramai sekali penduduknya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada request untuk kawasan Aceh lah ya, untuk kawasan Aceh masih bisa saya jangkau dalam waktu yang singkat. Boleh komen-komen di bawah, siapa tahu nanti ada waktu, ada rezeki, saya bisa menjelajahi atau mengeksplor ya, mengeksplor wilayah-wilayah yang kalian tuju itu tadi gitu teman-teman. Jadi mungkin karena ini nggak jauh lagi sampai ke simpang Sago, untuk videonya kayaknya sekian aja dulu teman-teman untuk video hari ini. Jadi terima kasih juga sudah menemani saya sampai sini. Nanti untuk video selanjutnya kita akan kita akan melakukan perjalanan lagi. Jadi dari simpang Padang Tiji sampai ke Banda Aceh via Sare.
Oke, gitu aja teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.